أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Setelah teman-teman mengenal susunan kata yang benar, ya, bukan hanya sekedar susunan dari nahwunya saja, akan tetapi susunan dari akal kita yang mendengar. Ini kan bahasa milik manusia ya. Jadi yang harus menilai itu manusia dong, jangan hewan, jangan yang lain. Oke. Setelah sesuai dengan susunan nahwu dan memberikan faidah bagi pendengarnya, bagi lawan bicaranya, yaitu manusia, kita mengenal ajza al-jumlah, bagian-bagian dari kalimat. Jumlah itu kan artinya kalimat sempurna. Oke. Ajza itu juz'un. Kalau bentuk satunya itu juz'un, ya, bukan jus mangga. Kalau kamu mikirnya jus mangga, jus melon itu asirun itu jus. Tapi juz'un bagian. Ya, ini ada pizza, ya, pizza yang panjang nih, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, juz'un. Makanya kenapa kalau kita baca Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, itu juz awal, bagian yang pertama dari Al-Qur'an. Kenapa kita baca An-Naba amma yatasaalun, juz al-akhir, itu bagian terakhir dari Al-Qur'an. Sekarang jamaknya ajza. Kalau teman-teman ditanya sama orang Arab ketika lagi umroh, kam hafizta minal Qur'anil Karim, berapa jumlah juz yang kamu hafal dari Al-Quran? Saya menghafal 3 juz, juz 1, juz 2, juz 3. Kamu jawabnya apa? Hafiztu salasata ajza'in. Ajza'ul jumlah, bagian-bagian dari satu kalimat yang sempurna. Raqibah Ibrahimu al-Hisanu. Coba teman-teman, kitab apa ini Ustadz? An-Nahwu al-Wadih. Coba teman-teman terjemahkan Raqiba Ibrahimu al-Hisana, ya. Jangan saya aja yang belajar di sini. Saya itu bukan hanya mengajar, tapi saya juga belajar, mengingat kembali apa yang saya pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, sekarang biar teman-teman juga ikutan belajar. Coba dijawab di kolom komentar, apa arti dari kata Raqiba Ibrahimu al-Hisana. Ibrahim naik kuda, Ibrahim menunggangi kuda, Ibrahim mengendarai kuda. Mumtaz, bagus. Raqiba artinya adalah mengendarai. Mengendarai itu kurang elok buat binatang. Nah, ini juga penting. Kita tahu mufrodat ini artinya apa, tapi kita juga harus cerdas dalam menyampaikannya, menerjemahkannya ke bahasa kita. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari AOS Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 175 05508. Jangan sampai kehabisan. Oke. Raqiba memang pada dasarnya itu kan mengendarai. Raqiba abi as-sayyarata. Ayah saya sedang mengendarai mobil. Tapi sekarang konteksnya, yang dikendarai itu kuda. Tidak bisa kita terjemahkan Ibrahim mengendarai kuda. Lebih baik ahsannya Raqiba Ibrahim al-Hisana, Ibrahim menunggangi kuda. Makanya teman-teman nanti kalau ada job untuk menerjemahkan teks, menerjemahkan kitab, itu pasti orang yang menawarkannya itu tidak bisa sembarangan, harus melihat gelarnya dulu. Apakah dia punya gelar sastranya? Karena ada beberapa mata kuliah itu yang dia itu mencoba menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa lain dalam seni bahasa tersebut yang diterjemahkan.
Oke. Kalau kita terjemahkan satu persatu, Rokiba Ibrahim al-Hisona, menunggangi Ibrahim kuda. Salah terjemahannya, kurang elok dalam bahasa Indonesia. Tapi coba kita ubah dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat. Ibrahim telah menunggangi kuda. Itu yang lebih baik dalam bahasa Indonesianya. Oke. Kita ambil satu kalimat dulu. Rokiba Ibrahim al-Hisona, yang artinya adalah Ibrahim mengendari kuda. Dars Arabiah, nama kitab bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ini An-Nahwu Al-Wadih. Kita ambil yang gampang saja ya, An-Nahwu Al-Wadih. Tidak perlu alfiyah, karena biasanya alfiyah itu untuk anak-anak kuliahan. Kalau buat orang-orang dasar itu terlalu sulit alfiyah. Arafna, Arafa itu bukan hanya mengetahui tapi mengenali. Kenapa penulis memakai kata arafna? Ini seakan-akan menjadi patokan. Ente bab 1 sudah paham betul belum? Gitu loh. Karena kalau pakai alimna hanya mengetahui saja. Oke. Contohnya apa gini? Contohnya gini. Teman-teman bertemu dengan seseorang, si A, bertemu di warung, kemudian berkenalan, nama ente siapa? Nama ane Ahmad. Udah gitu aja. Itu namanya alima, mengetahui. Saya mengetahui ada seseorang yang bertemu dengan saya di warung, namanya Ahmad. Beres sampai situ. Besoknya bertemu dengan si Ahmad di warung lagi, mulai berkenalan. Ente Ahmad tinggal di mana? Oh, di RT 1 RW 2. Ente sekolah di mana? Di sini. Ente kuliah di mana? Di sini. Kerjanya apa? Punya bini berapa? Punya anak berapa? Itu sudah arafa, mengenal dengan baik. Bukan hanya sekedar tahu, mengenal dengan baik. Kenapa penulis memakai arafna? Seakan-akan ingin bilang, tolong bab 1 dikuasai dulu, bab 1 dipahami dulu, baru lanjut ke bab 2. Arafna fima madha, kita telah mengetahui dengan betul yang sudah sebelumnya, madha yang sudah lampau, yang sebelumnya, annal jumlatal mufidata, bahwasanya kalimat yang sempurna itu tatarakabu min ajzain wahiyya al kalimat, hiyal kalimat, akan tersusun dari banyak bagian-bagian kata. Wa nuridu, dan kita menginginkan. Nah, kalau ada kata nurid, kalau ada kata aroda yuridu, biasanya akan ada apa? Masdar muawwal. Yang dipakai harfu masdarnya itu adalah an. Kita menginginkan an-na'rifa, untuk mengetahui fi hadzal dars, di pelajaran kali ini, jenis-jenis dari kalimat itu sendiri, jenis-jenis dari kata itu sendiri. Idza bahatsna fi, bahasa itu kalau tidak ada qarinnya itu artinya membahas. Tapi kalau pakai an, bahasaan, mencari. Ya. Tapi di sini kita lihat bahatsna fi al-jumali, tidak ada qarinnya nih. Ya, fi ini kepada al-jumali ini. Jika kita membahas, bukan mencari, jika kita membahas di kalimat-kalimat yang sedang bersama kita, allati ma'ana, maksudnya apa? Ini nih semua kalimat yang ini semua. Kita ambil satu contoh saja, Rokiba Ibrahimu al-Hisona. Wajadna, kita mendapati, annal kalimat, bahwasanya kumpulan kata Ibrahim, Ismail, kemudian al-fallah, alfadun tusamma biha ashkhas, sebuah lafaz yang diberikan nama kepada seseorang. Sebuah lafaz yang diberikan nama kepada seseorang. Ketika seseorang diberikan sebuah nama, maka itu adalah isim, titik. Ismun. Tidak mungkin nama orang tersebut menjadi fi'il, tidak mungkin. Ya.
nama apapun, baik nama Arabiyah, Munsharif, ataupun nama Ajamiyah, nama yang bukan nama-nama orang Arab, itu akan menjadi isim. Pak RT namanya Surya, ismun. Oke. Donald Trump namanya Donald Trump, ismun. Gak peduli apapun, gak peduli orang kafir ataupun orang mukmin, dalam segi konteks bahasa itu ismun. Sebuah lafaz yang disandarkan kepada manusia itu adalah ismun. Oke? Polisi ismun. Al-falah profesi nih. Profesi ini yang artinya petani ismun. Itu yang pertama. Berarti al-ismu al-fadun tusamma biha al-ashkhas. Sebuah lafaz yang dinamakan untuk kepada manusia. Nanti bisa teman-teman lihat di sini ya, di kaidahnya. Memang kalau pembahasan itu jadi gini. Runtutan yang baik itu belajar itu dari contoh. Setelah contoh, otak kita, pikiran kita mencoba untuk menganalisa. Oke. Untuk apa runtutan belajar seperti ini? Di kehidupan nyata pun seperti itu. Kalau ada masalah, lihat dulu, analisa dulu dari otak kita, dari akal kita, apa yang sedang terjadi, ya, apa yang dapat disimpulkan. Nah, di sini juga cara belajar juga seperti itu. Ada contoh, dilihat dulu pembahasannya satu persatu. Kalau sudah beres, baru kaidahnya, kesimpulannya. Wa anna Punya mimpi masuk IDAT Lipia, AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. al-kalimat al-hisana, bahwasanya kumpulan kata al-hisana, kuda, al-qitta, kucing, asyah, domba, al-fadhun tusamma biha anwa'u minal hayawan. Ternyata kategori yang kedua, ismun itu semua lafaz yang disandarkan kepada hewan. Ya. Mau itu capung, mau itu nama hewannya dalam bahasa biologi, ismun. Oke. Yang ketiga, wa annal qamha, kapas, al-qamh, kapas, wal ful, kacang, ful, wasyair, gandum, alfadhun tusamma biha anwa'u minan nabat. Sebuah lafaz yang dinamakan kepada tumbuh-tumbuhan itu pun ismun. Mau dalam bahasa biologi, bahasa Sanskerta, bahasa Suryani, bahasa apapun itu ismun. Ya akan diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi ismun. Sudah ada 3 contoh nih. Ashkhas, al-hayawan, an-nabats. Oke. Ibrahim, ya, ashkhas, al-hisan, al-hayawan, ya. Kemudian al-qamha, kapas, an-nabats, asyair, ya, an-nabats. Apalagi nih, mana lagi nih? Udah sampai situ saja. Yang selanjutnya, kategori yang keempat, wa annal hujrah, kamar, was-safina. Nah, apa arti dari kata as-safina? Safina ini ada di surat Al-Kahfi. Wa ammas safinatu fakanat, ya. Wa ammas safinatu fakanat. Apa arti dari kata as-safina? Syukron sudah follow. Yang lain ikutan follow yuk. Kata Nia, perahu. Mumtaz untuk ukhti Nia. Wal ma, al-ma, air. Al-fadhun, lafaz-lafaz yang disandarkan kepada al-jamad. Al-jamad itu apa? Al-jamad itu benda mati. Ya, sesuatu yang keras tidak bisa bergerak, jumud. Bendanya al-jamad. Sekarang gini, al-hujrah, ya, kamar, as-safinah, al-ma,
itu kan benda mati semua, dinamakan al-jamal. Semua lafaz yang disandarkan kepada benda mati ismun. Ini ada mos. Dalam bahasa Arabnya apa mos? Ismun, akan menjadi ismun karena dia benda mati. Ini mukabbirus saut, ini benda mati akan menjadi ismun dalam bahasa Arabnya. Ini pulpen, ini benda mati, kalau dijadikan bahasa Arab akan menjadi ismun. Semua benda mati, semua lafaz yang disandarkan kepada benda mati akan menjadi ismun. Sekarang kategori yang kelima ini cukup sulit. Perhatikan baik-baik. Wa annan nasihah, adapun nasihat. Seorang ibu menasihati kepada anaknya, "Nak, jangan kebanyakan minum es, nanti sakit tenggorokannya." Nasihat. An-nur, cahaya. As-safar, perjalanan. Semua lafaz yang disandarkan kepada al-ma'ani, makna apa? Ada dua isim, itu ada dua, isim zat dan isim makna. Zat itu yang dapat diraba. Zat itu yang dapat diraba. Coba lihat di sini. Zaidun mahirun. Ini zat, ini dapat dilihat. Orangnya ada, orangnya bisa kita pegang, orangnya bisa kita jabat tangan, orangnya bisa kita elus-elus palanya kalau dia yatim, orangnya bisa kita ajak ngobrol. Itu zat, isim zat yang nyata, ya, raganya nyata. Oke. Sekarang gini, mahirun, pintar. Kita bisa megang kepintarannya Zaid nggak? Nggak bisa. Kita bisa meraba kepintarannya Zaid tidak? Nggak bisa. Tapi kita bisa merasakan kepintarannya Zaid. Oh, Zaid itu kalau ngitung itu cepat. Ya, 7 kali 7 49, 5 kali 10 50, 6 kali 9 54. Pinter, bisa dirasakan sama kita. Karena setiap jawaban dia betul semua. Mahirun itu isim makna. Sekarang gini, nasihat, apakah ketika si ibu menasihati anaknya untuk tidak banyak minum es itu bisa kita raba nasihatnya? Tidak bisa. Bisa kita rasakan di hati. An-nur, cahaya, bisa kita raba lampu ini? Tidak bisa. Tapi kita bisa rasakan dengan panca indera mata kita. As-safar, perjalanan, bisa kita raba? Tidak bisa. Tapi bisa kita rasakan. Oh, kita berpindah dari Bogor ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, dari Indonesia ke Arab Saudi. Perjalanan bisa kita rasakan. Itu isim makna. Ditutup sama penulis. Walidzalika, oleh sebab itu, tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat. Semua kalimat yang disandarkan kepada manusia, yang disandarkan kepada hewan, yang disandarkan kepada tumbuhan, yang disandarkan kepada benda mati, yang bisa dirasakan dari maknanya, semua itu dinamakan ismun. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha insan, yang dinamakan kepada manusia, hayawan, nabat, jamat, au ayyu syai'in akhar, itu semua adalah isim. Oke. Ini kategori dari kalimah. Kalimah itu ada tiga. Isim, fi'il, dan harfun. Kategori pertama ismun, ya. Sekarang kita loncat ke kategori kedua. Sekarang saya tanya ke teman-teman, lanjut nggak ke kategori yang kedua? Lanjut apa tidak ke kategori kedua? Lanjut, kata Azmi. Lanjut, kata Syarat.
kita lihat sini. Na'udu lil jumal marratan tsaniyan. Ya. Kita kembali lagi kepada kalimat untuk kedua kalinya. Raqiba Ibrahim al-Hisana. Kalau diterjemahkan Ibrahim itu adalah Ibrahim, sebuah nama yang disandarkan kepada manusia, berarti dia adalah ismun. Al-Hisan, sebuah lafaz yang disandarkan kepada hewan yaitu kuda, maka dia ismun. Sekarang tanda tanya, Raqiba, telah mengendarai, telah menunggangi. Syukron sudah follow. Ini tidak disandarkan kepada apa-apa nih. Lalu kita menganggapnya apa nih? Isim atau apa? Fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimat raqiba, telah mengendarai. Yuda'ibu, ya. Apa arti dari kata yuda'ibu di sini? Yuda'ibu menjinakkan. Ismail menjinakkan kucing. Yuda'ibu. Kalau salah tolong koreksinya teman-teman. Yahsudu, hasoda, menanam. Ya. Wa ta'kulu, memakan. Tadullu ala husulil fi'li. Ini menunjukkan semuanya terhadap tercapainya sebuah al-fi'li, kegiatan. Husul, hasala, yahsulu, tercapai. Semua ini tadullu ala, menunjukkan terhadap husul fi'li, tercapainya sebuah kegiatan. Fi zamanin khas, di waktu yang khusus. Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan. Pertama sekarang gini metode belajarnya. Kalau di awal isim itu semua hal yang tidak terkait dengan waktu, tidak pernah penulis menulis dari sini ada sebuah kaitannya dengan waktu. Berarti isim adalah sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Ini kolam, ya. Ini pulpen, ini pensil, ini kolam. Kiamat kurang 2 hari tidak akan berubah bentuknya. Tidak akan berubah bilangannya, tetap kolamun. Mau di waktu yang lampau tetap kolamun. Hari ini kolamun, besok kolamun, tidak ada berubahnya. Itulah definisi dari isim, sebuah lafaz yang tidak terikat dengan waktu. Sekarang fiil berbeda, sebuah lafaz yang terikat dengan waktu. Makanya di sini tadullu ala husulil fi'li fi zamanin khassin, menunjukkan terhadap sesuatu terhadap tercapainya sebuah kegiatan di waktu yang khusus. Syukron sudah follow. Falafdhu raqiban masalan, contohnya lafaz raqiba, ya. Fiil menunggangi, fiil mengendarai. Yadullu ala rukub, menunjukkan. Sebelumnya kaidah dalla ala. Dalla itu harus dengan ala, ya, harus dengan ala, karena artinya adalah menunjukkan terhadap. Oke? Contoh Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilih min ghairi an yanqusobih. Ya. Siapa saja menunjukkan kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang semisal dengan yang ditunjuki min ghairi an yanqusobih, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu mandalla, dalla ala. Ada YouTube-nya enggak, Bang? Ada. Teman-teman bisa cari di YouTube Arabic Online Study, ya. Masih sama logonya, masih sama. Ya dulu ala rukub. Ini fi'il raqiba menunjukkan terhadap kegiatan mengendarai. Akan tetapi fi zamanil madhi, di waktu yang lampau. Sekarang selanjutnya yuda'ibu, ada ahruful mudhara'ah yadullu ala muda'abah fi zamanil hadir awil ati. Al hadir itu saat ini, al ati itu saat yang akan datang. Oke? Berarti fi'il sudah dapat terlihat nih, al-madhi, waktu yang lampau. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 6.50. Mungkin yang orang-orang Wita jam 7.50, orang-orang Wit ya 8.50. Ya. Tadi di waktu subuh saya melihat tukang sayur.
Syukron sudah follow. Tukang sayur lagi bungkusin sayurannya. Maka kita harus memakai fi'il madhi, waktu yang lampau. Ro'aitu al-baqqal. Saya melihat pedagang. Ro'aitu, pakainya fi'il madhi. Oke? Fi'il kedua menunjukkan waktu yang kedua, al-hadir. Al-hadir. Yang ketiga, al-ati. Hanya saja dua kategori ini diambil sama mudhari. Al-ati ini diambil sama al-amr, fi'il amr. Oke? Pelan-pelan. Wahalum majarron. Nah, ada yang tahu nggak arti dari kata halum majarron? Halum majarron. Ayo. Ini halum majarron juga ada dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalau kita bilang, ya, para polisi menangkap para kriminal. Contohnya, pencuri, koruptor, DLL, dan lain-lain. Halumma artinya adalah dan lain-lain, dan seterusnya. DST juga sama saja. Wahalum majarron, dan seterusnya. Jaron itu kan artinya mengalir. Dan seterusnya. Semua fiil-fiil yang tadi disebutkan, ya, yudaibu, yahsudu, ta'kulu, sami'tu, yasta'u, tajri, tuhibbu, itu fiil akan menunjukkan al-madhi, masa yang lampau, al-hadir, masa yang sekarang, al-ati, masa yang akan datang. Ya, hanya 3 itu saja waktu. Ya dong. Cuman kalau di buku ini belum dijelaskan secara gamblangnya, secara sempurnanya. Ya, apa itu fi'il madhi, apa saja ciri-cirinya. Apa itu fi'il mudhari, apa saja ciri-cirinya. Dan insya Allah saya akan membuat daurah nahwu yang khusus, tidak disiarkan di live TikTok, hanya diajarkan untuk orang-orang yang memang benar mau belajar nahwu. Itu namanya daurah nahwu. Itu teman-teman bisa daftar di Aos Academy insya Allah. Walidzalika tusamma kullu kalimat min hadza nau'i fi'lan, dinamakan namanya fi'lan, fi'il, ya. Mau Ustaz? Ya, insyaallah lagi dibikin programnya, nanti akan dibuka pendaftarannya. Wa inda ta'ammulil jumalil tsalas al-akhirah, ketika kita menghayalkan ataupun melihat dengan teliti 3 kalimat terakhir, yasta'un nuru fil hujrah. Yasta'u, memancar secara keseluruhan. Yasta'u, sata'a. Fi'il qulub itu jauh lagi itu ya. Itu terlalu jauh. Fi'il qulub itu sebuah fi'il yang kata kerjanya dari hati sini. Itu banyak ya fi'il qulub. Tajri as-safina 'alal ma' hal tuhibbu as-safar. Najidu annal kalimah, ada huruf fi, ada ala, dan ada hal. Ada fi, ada ala, dan ada hal. Ada fi, ada ala, dan ada hal. Ini sebuah harfun. Ini semua harfun. Apa definisi harfun? Garis bawahi yang ini. Idza nutiqa bi kullin minha wahdah. Kata kuncinya ada di kata wahdah. Ini kata fi, kata ala, kata hal, kalau diucapkan wahdah sendirian, hal, orang yang dengar bingung, hal, apakah, kita bingung, tidak sempurna nih sebuah kata kalau sendirian, bahkan maknanya tidak masuk akal. Tapi kalau kita cuma bilang, ya, baitun, masih dapat dimengerti, setengah, masih dapat dimengerti. Oh, rumahnya satu aja nih jumlahnya. Cuman kita masih bingung kalimat sempurnanya gimana nih. Tapi kalau udah ngomong hal, fi, ala, harfun, kalau nutiqa bikulin minha wahda, kalau diucapkan sendirian, betul-betul sendirian, lam yufham lahu ma'nan kamilun. Ini tidak dapat dipahami
secara sempurna kalau sendirian. Wa idza nutiqa, tapi kebalikannya kalau diucapkan bikulin minha fi jumlatih, Ikutan follow yuk. kalau diucapkan dalam kalimat sempurnanya, hal anta ja'i', apakah kamu lapar? Oh, ternyata hal itu artinya adalah apakah, yang berfungsi untuk menanyakan keadaan seseorang. Oke. Ya. Ana fil baiti. Oh, ternyata fi itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu sedang berada di mana. Oke. Ala ya, ala al mukabbiru ala al maktab. Oh, ternyata ala itu menunjukkan tempat, bahwasanya benda itu ada di atas suatu benda. Kalau kalimatnya sempurna. Dhahara ma'nahu kamilan wa yusamma kullu kalimatin min hadhil kalimat harfan. Intinya, huruf itu kalau sendirian tidak punya makna, kalau punya pasangan menjadi punya makna. Sama juga seperti manusia, kalau jomblo hampa hidupnya, kalau punya pasangan baru dia merasa hidupnya sempurna. Begitu teman-teman ya. Al kalimatu thalathatu anwa. Kata itu ada 3 saja. Al-Fatihah sampai An-Nas, kal kalimatu thalathatu anwa. Al-Fatihah dari bismillah sampai walad dolin cuman salah satu anwa. Bismillahirrahmanirrahim, bi harfu jar, isim ya isim, lafdhu jalalah isim, ar-Rahman isim, ar-Rahim isim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu isim, li harfu jar, Allahi lafdhu jalalah isim, rabbi isim, al-alamin isim, ar-Rahmanir Rahim isim ama isim, maliki yaumiddin, maliki isim, yaumi isim, ad-din isim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya isim, kafnya domir isim, na'budu fi'il mudhari, wawunya harfu atof, wa nasta'in, wa iyyaka nasta'in juga sama ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdi isim, ihdi fi'il amr, na itu domir, fi mahalli nasbin maf'ulun bih, as-sirata maf'ulun bih isim, al-mustaqim na'at juga isim ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sirata isim ya, alladzina isim mausul, an'amta fi'il madhi, an'amta alaihim, alainya itu harfu jar, himnya itu domir, alaihim ya. Ghairil maghdubi alaihim, ghairunya juga isim, al maghdubnya isim, alaihim juga sama tadi, walad dolin, wawunya harfu ataf, lamnya harfun nafi, ad-dolinya juga isim. Ada nggak saya menyebutkan jenis yang keempat? Tidak ada. Al-Fatihah dari bismillah sampai walad dolin salah satu anwa. Al-Fatihah sampai An-Nas salah satu anwa. Maka dari itu kelihatannya remeh. Aduh, isim lagi, fi'il lagi, harfun lagi. Kelihatannya remeh. 9 tahun belajar isim lagi, fi'il lagi, harfun lagi. Tapi inilah dasar dari mempelajari bahasa Arab. Isim, fi'lun, harfun, salah satu anwa. Apa definisi apa saja sih jenis-jenis isim? Lafdzun yusamma bihi insan, sebuah lafaz yang disandarkan kepada manusia. Saya namanya Farhan. Farhan berarti isim. Ya. Teman-teman punya bapak, nama bapaknya Surya, Surya isim. Asep isim. Ya, Mulyono isim, Prabowo isim, Joko Widodo isim, Bahlil pun isim. Ya, semua itu isim karena lafaznya disandarkan kepada manusia. Ya, lafzul jalalah itu apa Syekh? Maksudnya lafaz Allah. Karena kita harus punya adab dan etika, tidak bisa kita menyebutkan Allah. Alhamdulillahi, li-nya harfu jar, Allahnya apa? Isim mufrad, tidak bisa. Lafzul jalalah isim majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah. Dalam mengi'rab pun perlu adab.
Makanya teman-teman, al-adab qabla al-ilmi. Harus adab etikanya sebelum berilmu. Semua lafaz yang disandarkan kepada hewan adalah isim. Semua lafaz yang disandarkan kepada tumbuhan adalah isim. Bayem isim dalam bahasa Arabnya ya, tapi ya singkong dalam bahasa Arabnya isim, akan menjadi isim. Semua lafaz yang disandarkan kepada benda mati pun isim. HP isim, HP isim, mic isim, komputer isim, tablet isim, tablet isim, semua akan menjadi isim ataupun isim makna. Sebuah kata yang hanya dapat dirasakan oleh hati kehadirannya, itu makna, nasihat dan lain sebagainya. Kullu lafdhin yadullu ala husulil amal fi zaman khas. Setiap lafaz yadullu ala, yang menunjukkan terhadap husul amal, tercapainya sebuah kegiatan, fi zaman khas, di waktu yang khusus, itu adalah al fi'lu. Terakhir al harfu, kullu lafdhin la yadharu ma'nahu. Sebuah lafaz yang tidak akan nampak maknanya secara sempurna illa ma'a ghairi, kecuali jika dia bersama orang lain. Seperti jomblo-jomblo yang ada di depan saya semua ini. Kalau sendirian tidak punya makna hidup, tapi kalau sudah punya pasangan baru terasa sempurna. Sama juga seperti harfun, ya. Sekarang kita lihat tamrinat. Nomor 1, faridun. Coba teman-teman jawab. Faridun isim, fi'il atau harfun? Faridun isim, fi'il atau harfun? Ayo, sudah dipelajari, harus dilatihankan. Azmi isim, niya isim. Ayo yang lain. Roti isim. Apalagi? Ikhlaskan niat isim. Mumtaz. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita jadikan dia isim? Kenapa enggak fi'il? Kenapa enggak harfun? Alasannya apa? Ayo. Yadullu ala ashkhas. Mumtaz, azmi. Bagus. Barakallahu fiik. Yang lain? Kenapa faridun kita anggapnya isim? Alasannya apa? Karena dia menunjukkan nama manusia. Mumtaz. Lanjut, ia jeri, ya. Farid berjalan di asyari, di jalanan. Ia jeri, fi'il, isim atau harfun, alasannya apa? Fi'il, isim ataupun harfun, alasannya apa? Fi'il, isim ataupun harfun, alasannya apa? Fi'il start karena dia menunjukkan waktu yang khusus. Fi'il mudhari karena dia menunjukkan waktu khusus. Fi'il mudhari karena ada huruf mudhara'ah. Mumtaz. Fi isim, fi'il atau harfun, alasannya apa? Fi isim, fi'il atau harfun, alasannya apa? Harfu jar. Mumtaz. Alasannya apa? Alasannya karena dia kalau sini tidak muncul maknanya. Mumtaz. Fi asyari. Asyari sebuah lafaz yang disandarkan kepada benda mati, jalanan. Berarti ini adalah isim. Ini kita masih memahami dalam selak beluk ketika diterjemahkan. Nanti kalau dalam lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi, akan dipelajari dari segi ciri-cirinya. Karena isim itu punya 5 ciri-ciri. 5 ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh fi'il, tidak dimiliki oleh harfun. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lilismi tamyizun hasal. Ya. Lilismi tamyizun hasal. Syari' itu bahasa Arab asli atau bahasa daerah Arab ya Ustaz. Itu bahasa fushanya. Syari' itu artinya adalah jalan. Kalau fi'il
tandanya apa? Bita fa'al tawayaf ali wa nuni aqbilan na fi'lun yanjali. Bertemunya dia dengan tak fa'il ya, bita fa'al tawatat wayaf ali. Ta fa'il fa'al ta fa'al ti fa'al tu fa'al tuma fa'al tum. Wa atats ataupun bertemu dengan ta'us sakinah, ta'us ta'nis as-sakinah. Oke. Fa'alat zahabat bita fa'ata watats wayaf ali bertemu dengan ya yang menunjukkan ya mukhatabah. Wa nun dan juga nun fi'lun yanjali. Taib, itu semua teman-teman yang kita pelajari pada hari ini. Ya, insya Allah kita akan rutin di pagi hari ba'da subuh ya, sekitar jam 6 kurang kita akan mempelajari nahwu. Hari ini kita sudah mempelajari al-jumlatul mufidah, bagaimana jumlah itu bisa tersusun dengan baik, dapat dipahami dengan baik sesuai dengan maunya bangsa Arab yang benar itu bagaimana. Bukan hanya sekedar satu kata ditambah satu kata, tapi juga harus masuk akal. Ya, harus masuk akal. Mungkin nggak kita menyusun kalimat yang itu tidak masuk akal. Contohnya apa? Qara'a al-qittu al-kitaba, qara'a al-hisanu al-kitaba. Telah membaca kuda sebuah buku. Dalam susunan nahwunya betul, tapi tidak masuk akal. Ghairu mufid, ya. Kemudian kita mempelajari apa saja yang disebut sebagai isim, apa saja yang disebut sebagai fiil, apa saja yang disebut sebagai harfun. Intinya semua lafaz yang disandarkan kepada manusia itu akan menjadi isim. Ya. Nama presiden kita Pak Prabowo, nama mantan presiden kita Pak Jokowi, itu akan menjadi isim dalam bahasa Arabnya. Kalau ada sebuah lafaz yang disandarkan kepada hewan, itu juga akan menjadi isim. Lafaz yang disandarkan kepada tumbuhan itu akan menjadi isim. Lafaz yang disandarkan kepada benda mati akan menjadi isim. Lafaz yang disandarkan kepada makna akan menjadi isim. Adapun fi'il itu sebuah lafaz yang disandarkan kepada waktu. Lafaz yang disandarkan kepada waktu. Ya. Kalau tadi kita telah melihat ro'a fi'il maldi, sekarang kita sedang melihat aro. Nanti kita akan melihat saufa aro. Semua lafaz yang berkaitan dengan waktu itu akan menjadi fi'il. Yang terakhir, lafaz yang kalau dia itu sendirian tidak akan muncul maknanya, giliran barang yang lain dia muncul maknanya, itu adalah harfun. Dan bahasa Arab itu hanya tersusun oleh 3 susunan ini saja, ismun, fi'il, dan harfun. Tidak ada yang keempat. Al-Fatihah sampai Anas, isim, fi'il, harfun. Al-Fatihah Bismillah sampai Waladdolin, isim, fi'il, dan harfun. Inilah mengapa pentingnya sebuah thalibul ilmi yang mengaku thalibul ilmi yang benar, yang ingin menunjuki jalan yang lurus, yang ingin mendidik umat. Dia harus mempelajari bahasa Arab. Dia harus mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai tuntunannya, ya, sesuai tuntunan ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya mengajari umat dengan bahasa semut, dengan dongeng-dongeng yang lainnya, ya. Semoga Allah senantiasa menjaga masyarakat Indonesia dengan ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang baik, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di esok hari, di pagi hari pada bagian fi'il madhi. Tapi teman-teman silahkan berkunjung di live nanti malam. Kita akan belajar bahasa Arab pemula, bahasa Arab dasar, memperbanyak mufradat, memurojaah mufradat kita di malam hari. Kalau di pagi hari nahwu, kalau di malam hari bahasa Arab dasar mufradat saja, ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di esok hari pagi hari membahas fi'il madhi. Malam ini nanti kita bahas bahasa Arab dasar mufradat. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا على حسن اهتمامكم.